Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi mata kuliah Perencanaan Agribisnis Pertanian. Saya Windy, saya akan mempresentasikan bisnis plan saya. Jangan lupa ya rekan-rekan untuk like, comment, and subscribe. Ini adalah rencana agribisnis saya dengan komoditas romaine hidroponik dan selada lainnya dengan nama perusahaan PT Faizia Agrikultura. Memperkenalkan Rahayu Farm, Smart, Fresh, Healthy, merupakan merek produk sayur hidroponik yang berlokasi di Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Perusahaan ini memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT. Dilatar belakangi oleh tingginya harga sayuran dan tingginya permintaan pasar dalam jumlah yang besar. Untuk menjawab tantangan dan permintaan pasar yang tinggi, maka produksi sayur hidroponik menggunakan teknik polikultur dengan kombinasi sayuran daun menggunakan teknologi hidroponik NFT. So, this is the organization structure. Yang pertama ada manajer atau pemilik, asisten manajer, administrasi, marketing, supervisor, karyawan kebun atau lahan. Estimasi untuk pekerja diperkirakan 15 sampai 35 orang. Strategi pemasaran yang digunakan oleh PT Faizia Agrikultura adalah STP, kemudian marketing mix 4P dengan memperhatikan permintaan pasar. Pangsa pasarnya, penjualan langsung ke konsumen, swalayan, pasar modern, rumah makan atau restoran, dan perusahaan retail produk segar. The SWOT analysis. Strengths: tersedia lahan pertanian luas, jaringan listrik, dan tanah yang berkontur datar. Weaknesses: akses jalan sulit, jarak ke ibu kota jauh, tanah rawan banjir, dan rawan kebakaran. The opportunities: pemerintah menyediakan bantuan usaha, syarat kredit modal mudah. The threats: harga fluktuatif, cuaca, rendahnya pengawasan penyuluh, maupun pemerintah setempat. SWOT analisis ini saya buat untuk memudahkan saya menentukan strategi berikutnya. Berdasarkan hasil analisa SWOT diperoleh strategi SO atau Strength and Opportunities. Berdasarkan matriks IFAS dan matriks EFAS yang saya buat, saya memperoleh kurva yang diarsir adalah daerah Strengths and Opportunities. Berikut adalah aspek finansial dengan luas bangunan 1.700 meter persegi, luas tanam 1.000 meter persegi. Biaya tetap sebesar Rp474.150.000. Biaya variabel Rp22.483.000. Penerimaan Rp107.800.000. Biaya total Rp235.630.000. Kemudian R per C sama dengan 2,67. Berikut ini adalah tabel proyeksi kebutuhan modal yang diperoleh dari modal sendiri sebesar 20% dengan biaya Rp8.049.070, kemudian modal pinjaman 80% dengan jumlah Rp32.196.200. Jadi total modal yang dibutuhkan adalah Rp40.245.270. Kemudian tabel selanjutnya adalah tabel cicilan. Dengan cicilan selama 5 tahun dengan pokok pinjaman hingga Rp19.800.000 dan cicilan bunga per tahunnya sebesar Rp33 juta.
Saya juga telah menyajikan rincian biaya tetap, kemudian rincian biaya variabel. Di sini saya telah menuliskan apa yang saya butuhkan dalam membangun usaha ini. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh BEP senilai Rp600.189.837 per tahun. BEP dalam unit 22.615 kg per tahun. Gross B per C 1,58, Net B per C 1,466, NPV 10% 866,041, NPV 160% 351,123, IRR 159,978%, dan payback period diperkirakan 12 bulan. Kesimpulannya, usaha tersebut layak dijalankan karena presentasi keuntungannya lebih besar dari bunga bank, yaitu 16%, sedangkan IRR usaha ini sudah lebih dari 32%. Berikut ini saya juga melampirkan arus kas. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Sebelum saya tutup, saya punya satu quotes. Bersenang-senanglah tanpa merugikan diri, kecewalah tanpa merusak diri. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.